Baik, selamat pagi para mahasiswa sekalian. Saya akan mengajak Anda untuk mendalami Leviathan, istimewanya bab 13 dan 14 tentang the state of nature dan tentang jus naturali atau right of nature atau hak natural yang dimiliki oleh manusia di dalam the state of nature. Nah, saya sudah menunjukkan antara lain bahwa inilah gambar yang dilukis dalam buku Leviathan Thomas Hobbes, di mana di sana ada raja yang berkuasa dengan pedang dan tongkatnya, dan kita tahu di dalam gambar tubuh raja itu ada manusia-manusia yang adalah rakyat yang bersatu menyusun suatu yang hidup, badan yang hidup yang disebut negara, yang di dalam Thomas Hobbes dikatakan sebagai Commonwealth. Nah, bab 13 adalah tentang judulnya itu On the Natural Condition of Mankind. Jadi kondisi alami atau kondisi natural dari manusia terkait dengan as concerning their felicity and misery, terkait dengan kebahagiaan dan juga misery atau penderitaannya. Nah, bab 13 ini emblematis untuk buku Leviathan karena ini melukiskan the state of nature. The state of nature berarti keadaan di mana manusia hidup tanpa ada struktur organisasi sebagaimana yang sekarang kita miliki dalam suatu negara atau pemerintahan politik. Jadi tidak ada pemimpin dari sendirinya, kemudian juga tidak ada hukum, karena hukum hanya terjadi apabila dipromulgasikan oleh pemimpin, dibuat oleh pemimpin. Dan juga tentu saja tidak ada pendidikan, tidak ada sarana kesehatan dan seterusnya dan sebagainya. Dan apa yang terjadi dalam the state of nature itulah poin penting yang diurai oleh Thomas Hobbes. Nah, yang pertama, kalimat pertama dari bab 13 ini ialah nature hath been so equal. Jadi natura itu membuat manusia demikian serupa atau sama atau sederajat dalam fakultas badan dan dalam fakultas budi atau pikiran. Dengan kata lain, apabila badannya besar itu sesungguhnya sama saja dengan orang yang badannya kecil. Dan orang yang sangat pandai itu sama dengan orang yang tentu kurang pandai. Untuk mau mengatakan menurut Hobbes, di dalam kebebasan manusia, di dalam the state of nature itu, manusia seperti sama satu sama lain saling mengancam. Dengan kata lain, yang dimaksud sama itu ialah bahwa tidak ada manusia yang tidak lepas dari keterancaman oleh yang lain. Nah, bab selanjutnya tentu membawa kepada pengertian bahwa ketika manusia itu mengancam satu sama lain, ya, di sini manusia seolah-olah sharing mengenai kematian yang sama, mengenai posibilitas kematian yang serupa. Nah, keterancaman ini dalam bahasa Hobbes di bab 13 ini menjadi apa yang disebut war of all against all. Jadi perang semua melawan semua, atau war of one against all atau of all against one. Nah, jadi singkat kata satu sama lain itu saling bertengkar untuk memperebutkan, katakanlah begitu, kemungkinan yang sama. Tentu saja mereka bertengkar karena tidak ada hukum, tidak ada pemimpin, tidak ada polisi, ya, tidak ada siapapun yang dalam tanda kutip bisa mengatasi semua. Nah, apa kelanjutan dari logika Hobbes di bab 13 ini? Kelanjutannya ialah bahwa di masa di mana tidak ada organisasi politis atau tidak ada keteraturan politis sebagaimana dalam negara, maka harus diakui bahwa
manusia itu di sini hidup dalam situasi yang sangat mengenaskan. Jadi dalam situasi ini tidak ada pendidikan, tidak ada perdagangan, ya, tidak ada komunikasi, surat menyurat juga tidak ada, dan juga tidak ada persahabatan, tidak ada. Mungkin juga dalam arti tentu perkawinan, keluarga, dan seterusnya nggak ada lagi. Dan yang paling ditakutkan dari semuanya ialah bahwa mereka ini menghadapi apa yang disebut continual fear. Jadi ketakutan yang terus-menerus mengenai violent death, mengenai kematian yang violent. Dari sendirinya hidup manusia di dalam the state of nature itu ialah solitary, artinya senyap, poor, miskin, nasty, brutish, and short. Jadi juga kemudian sangat kotor, sangat tidak layak, dan tentu saja hidup manusia menjadi singkat. Jadi ketiadaan hukum itu memang dalam tanda kutip mengacaukan hidup manusia. Dan inilah bab 13 yang oleh banyak ahli dikatakan sebagai apa yang disebut dengan hipotesenya Hobbes mengenai apa yang disebut the state of nature. Perlu diketahui bahwa cara bicara filsafat politik sejak Socrates, Aristoteles, dan Plato itu selalu berangkat dari kodrat manusia. Hobbes sama saja. Hobbes ini berangkat dari kodrat manusia, tetapi bukan pengertian, bukan definisi, melainkan suatu realitas. Realitas apabila situasi manusia itu tidak berada dalam apa yang disebut political state. Nah, dalam konsep ini harus diakui Hobbes itu berada dalam jalur, katakanlah begitu, yang sama dengan Machiavelli, yaitu realisme pada waktu itu. Nah, tentu saja Hobbes jelas lebih maju dari Machiavelli karena bab 14 bicara tentang, di sini disebutkan mengenai hukum natural atau hukum kodrat. Nah, jadi ketika dalam the state of nature itu tidak ada hukum sipil, maka Hobbes dari sendirinya kita semua diatur oleh hukum alam atau hukum natural. Nah, hukum natural yang dimaksudkan oleh Thomas Hobbes ialah pertama-tama the liberty, artinya kebebasan manusia untuk menggunakan segala kekuatannya untuk preservasi dari hidupnya. Ya. Jadi di sini pemahamannya begini, kalau dalam situasi di mana satu sama lain itu saling mengancam, maka apa yang harus diandaikan ada? Yang harus diandaikan ada ialah bahwa manusia memiliki kebebasan, dan itulah hukum pertama dari yang disebut hukum kodrat atau hukum natura, kebebasan. Nah, kebebasan menurut Thomas Hobbes itu ialah absensinya external hinder. Jadi ketiadaan halangan yang ada di dalam di luar dirinya. Jadi konteksnya adalah bahwa saya secara personal, secara pribadi, dari kedalaman saya harus diandaikan saya memiliki segala kebebasan untuk menggunakan apapun untuk membela hidup saya. Dan inilah hukum pertama dari yang disebut natural law. Nah, hukum kedua itu menjadi fondasi penting. Hukum kedua adalah apa yang disebut peace, kerinduan manusia untuk damai. Nah, jadi kalau dalam the state of nature manusia hidup dalam war of all against all, ya, atau satu sama lain itu menjadi apa yang disebut serigala satu sama lain, serigala bagi yang homo homini lupus. Jadi manusia adalah serigala bagi sesamanya yang lain, ya. Maka
manusia jelas tidak bisa diandaikan kerasan di dalam situasi seperti itu. Nah, ketidakkerasanannya itu ditunjukkan, ditampilkan dengan hukum kedua dari apa yang disebut hukum kodrat, natural law, yaitu apa yang disebut peace. Peace merupakan damai yang menggerakkan manusia-manusia dalam the state of nature untuk menyusun apa yang disebut kontrak sosial. Jadi satu sama lain berharap agar kita memiliki pemimpin yang mengatur hidup kita satu sama lain dan menyelenggarakan kebersamaan kita dan melindungi hak-hak kita. Dan itulah yang disebut social contract. Jadi kontrak sosial berarti manusia-manusia itu dengan segala kebebasannya menyerahkan sebagian kebebasannya yang secara signifikan diperlukan oleh penguasa itu atau pemimpin itu untuk mengatur tata hidup bersama. Nah, dari sendirinya nanti pada gilirannya apa yang merupakan aparatus dari alat-alat negara itu dimaksudkan untuk menjaga tata damai ini agar sovereignty dari pemimpin menjadi pedoman bagi semua untuk melangsungkan kehidupannya. Thomas Hobbes menjadi sangat terkenal karena poin ini, yaitu ketika sovereignty itu tidak berasal dari apa yang disebut practical reason seperti yang digarap, yang diurus oleh Aristoteles atau menurut Plato filsuf. Jadi filsuf itu seolah-olah karena kefilsufannya memiliki hak untuk memimpin yang lain. Sementara menurut Thomas Hobbes, siapa pemimpin? Pemimpin adalah siapa saja yang disetujui, yang dipilih, yang kepadanya banyak dari anggota masyarakatnya atau rakyatnya itu menyerahkan sebagian dari hak yang dia miliki. Dan itulah yang disebut dengan kelak apa yang disebut social contract, bagaimana itu mulai. Hal yang sama di dalam dunia modern, kita tahu apa yang dikatakan Hobbes itu dikerjakan hingga saat ini.